Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Grafika Bunga Gelana dari tingkat 3A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul tentang hipoglikemi. Untuk yang pertama yaitu definisi dari hipoglikemi. Hipoglikemi adalah suatu keadaan di mana seseorang mengalami penurunan jumlah kadar gula darah atau kadar gula darah seseorang dalam batas di bawah normal. Nah, untuk obat-obatnya itu sendiri, untuk hipoglikemi ini menggunakan obat dextrose dan glukagon. Untuk pemeriksaan labnya itu ada pemeriksaan leukosit dan pemeriksaan elektrolit dan juga pemeriksaan HbA1c. Untuk pemeriksaan HbA1c ini yaitu pemeriksaan yang benar-benar menggunakan bahan darah untuk mengetahui kadar gula darah yang sesungguhnya, di mana karena pasien tidak dapat mengontrol hasil tes dalam waktu 2-3 bulan. HbA1c ini jadi menunjukkan kadar hemoglobin seseorang terglikosilisasi yang pada orang normal antara 4-6%. Semakin tinggi maka itu tandanya seseorang akan semakin mengalami DM atau diabetes mellitus dan akan bisa menyebabkan komplikasi. Untuk selanjutnya yaitu pengkajian primer, di mana pengkajian primer ini menggunakan pengkajian ABCD, yaitu A, airway. Di sini kita memeriksa bersihan jalan napas pasien, apakah ada sumbatan atau sumbatan jalan napas seperti ada benda asing, sekret atau lendir. Nah, apabila ada obstruksi jalan napas, baiknya kita bisa melakukan cara head tension lip atau jaw thrust, dan juga bisa menggunakan Google Airway dan juga suction atau penyedotan sekret atau lendir. Dan selanjutnya yaitu B, yaitu breathing, yaitu pernapasan pasien. Kita mengkaji apabila ada nafas yang tidak memadai, kita bisa melakukan yaitu memposisikan pasien dengan posisi semi fowler dan juga bisa memasang oksigenasi. Dan selanjutnya yaitu C atau sirkulasi, di mana sirkulasi ini kita memeriksa sirkulasi darah pasien atau aliran darah pasien. Kita dapat menilai tekanan darah pasien, nadi pasien, dan kita bisa melihat apakah pasien ada cyanosis atau kelelahan. Dan juga kita bisa mengecek capillary refill pasien. Dan selanjutnya yaitu D atau disability. Kita menilai kesadaran pasien dengan cepat. Apakah pasien itu sadar atau tidak? Bisa menggunakan yaitu GCS. Penilaian GCS yaitu verbal, mata, verbal, dan motorik. Nah, di sini ada masalah keperawatannya. Saya mengambil 5 masalah keperawatan. Untuk masalah keperawatan yang pertama yaitu saya mengambil resiko aspirasi berhubungan dengan penurunan kesadaran. Untuk intervensinya yaitu memonitor tingkat kesadaran pasien, refleks batuk, dan kemampuan menelan. Terus selanjutnya tempatkan pasien pada posisi semi fowler atau posisi kepala lebih tinggi. Selanjutnya hindari pemberian cairan atau makanan per oral jika pasien tidak sadar atau kesadaran pasien rendah. Dan selanjutnya monitor status paru. Untuk masalah perawatan yang kedua, saya mengambil resiko cedera berhubungan dengan penurunan kesadaran dan penglihatan. Intervensinya yang pertama, ciptakan lingkungan yang aman bagi klien, pindahkan perabotan yang dapat membahayakan klien. Yang kedua, pasang pengaman pada sisi tempat tidur atau bed plank, turunkan tinggi tempat tidur klien. Selanjutnya berikan penerangan yang cukup untuk klien, dan selanjutnya bantu klien dalam ambulansi. Masalah perawatan yang ketiga, saya mengambil kekurangan volume cairan berhubungan dengan kehilangan volume cairan yang berlebih. Intervensinya, anjurkan pasien mengkonsumsi cairan sedikit, yaitu 250 ml per hari atau disesuaikan dengan kebutuhan cairan klien. Yang kedua, pantau masukan dan haluan dan keseimbangan cairan. Ketiga, evaluasi perubahan membran mukosa bibir dan turgor kulit. Yang keempat, monitoring perubahan tanda-tanda vital. Dan yang kelima, kolaborasi untuk pemberian cairan tambahan melalui IV sesuai keperluan. Yang keempat, nyeri akut berhubungan dengan vasodilatasi pembuluh darah intrakranial. Untuk intervensinya yang pertama yaitu istirahatkan klien di lingkungan yang tenang, observasi tanda-tanda vital, dan nyeri nonverbal seperti ekspresi wajah, posisi tubuh, dan gelisah. Berikan kompres hangat pada kepala. Dan yang selanjutnya kolaborasi pemberian analgetik.
Dan masalah keperawatan yang kelima, saya mengambil intoleransi aktivitas berhubungan dengan kelemahan. Di sini intervensinya identifikasi dan minimalkan faktor-faktor yang dapat menurunkan toleransi aktivitas. Yang kedua, ajarkan klien metode penghematan energi untuk aktivitas. Dan yang selanjutnya, berikan bantuan sesuai kebutuhan klien. Untuk contoh kasusnya itu, pada pasien penderita diabetes mellitus atau DM, biasanya dapat terjadi hipoglikemi apabila dalam penggunaan atau pengobatannya terjadi pemberian insulin yang berlebih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.